warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, bertemu lagi dengan Yanda dalam video pembelajaran hari ini. Teman-teman, hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Teman-teman, pada video pembelajaran yang lalu kita sudah membahas materi bab 2, yaitu yang pertama materi Perjanjian Aqabah 1, yang kedua adalah materi Perjanjian Aqabah kedua, yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Nah, pada materi ini kita telah mengetahui bersama bahwa pertama kali Rasulullah datang ke Madinah, yang pertama beliau lakukan adalah membangun Masjid Nabawi. Nah, di masjid ini selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat untuk para sahabat kaum muhajirin dan kaum ansor itu belajar kepada Rasulullah. Yang kedua juga sebagai tempat musyawarah. Yang ketiga juga sebagai tempat pusat pemerintahan. Nah, setelah membangun Masjid Nabawi, berturut-turut Rasulullah membangun masjid-masjid yang lainnya. Di antaranya adalah Masjid Jumu'ah. Nah, di masjid ini pertama kali dilaksanakannya sholat Jumat. Yang kedua adalah Masjid Ghamamah. Nah, Masjid Ghamamah ini merupakan tempat pertama kali dilaksanakannya hari raya. Nah, itulah yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi dan pertahanan. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman simak videonya. Bagian D, Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial. Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempersatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Kaum Ansar adalah suku Aus dan suku Khazraj yang dipersatukan menjadi satu golongan. Ansar artinya adalah kaum yang menolong, sedangkan orang-orang Islam dari Mekah disebut dengan golongan Muhajirin, yang artinya orang-orang yang berhijrah. Usaha Nabi Muhammad SAW dalam mempersatukan kaum Ansar dan Muhajirin ini sangat mendasar dalam perkembangan ajaran Islam. Ini mendapat sambutan yang sangat antusias dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Beliau mempersaudarakan antara kaum Ansar dan Muhajirin bertempat di rumah Anas bin Malik. Mereka yang dipersatukan dalam persaudaraan Islam ini terdiri dari 90 orang. Separuh dari kalangan kaum Ansar dan separuh lagi dari kaum Muhajirin. Tujuan dari persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin ini antara lain yaitu menghilangkan fanatisme jahiliyah dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali hanya Islam. Di samping itu juga menghapus perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit dan daerah. Seseorang tidak lebih unggul dan merasa rendah kecuali karena ketakwaannya. Dengan mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, maka perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit dan daerah itu tidak ada lagi. Inilah salah satu langkah Rasulullah SAW dalam membina
masyarakat Madinah dalam bidang sosial, yaitu mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Selanjutnya adalah materi Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Sebelum datangnya Islam ke Madinah, keadaan perekonomian masyarakat Madinah sejak lama telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Keadaan tersebut memunculkan persaingan dengan bangsa Arab, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Bahkan orang-orang Yahudi yang membuatkan senjata untuk dipergunakan dalam peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Mereka mengadu domba kedua suku Arab tersebut. Dengan sendirinya, perekonomian suku Aus dan suku Khazraj semakin melemah dan bangsa Yahudi menjadi unggul dalam mengendalikan perekonomian masyarakat Madinah. Bangsa Yahudi ini menerapkan pasar riba untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda dan mereka bisa menumpuk kekayaan yang melimpah. Di masa-masa awal kehidupan ekonomi masih dikuasai oleh bangsa Yahudi, sementara kaum Ansar yang baru saja bangkit masih menata perekonomian mereka. Di saat yang bersamaan mereka juga menanggung kehidupan kaum Muhajirin. Keadaan perekonomian kaum Ansar yang seperti itu dipahami oleh Nabi Muhammad SAW yang saat itu memberikan bantuan dan perlindungan bagi kaum Muhajirin. Kemudian Nabi menganjurkan untuk menata perekonomian kaum muslim Madinah, baik Ansar maupun dari Muhajirin. Usaha Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah dalam kegiatan perekonomian adalah mengusahakan perdagangan yang lebih baik. Bagi kaum Muhajirin yang mempunyai keahlian dagang, segera memulai untuk berdagang ke pasar. Sementara kaum Ansar segera menggarap lahan pertaniannya bersama kaum Muhajirin yang punya keahlian bertani. Bagi kaum Muhajirin yang miskin dan tidak mempunyai keahlian apa-apa, maka Nabi Muhammad menyediakan tempat tinggal di salah satu serambi Masjid Nabawi. Mereka yang tinggal di serambi itu dikenal dengan Ahlu As-Sufa, yang artinya orang yang berbantalkan pelana kuda untuk tidur. Dengan pembinaan ekonomi inilah, maka kehidupan bangsa Madinah semakin tertata rapi dan bisa dinikmati oleh kaum Muhajirin. Mereka bisa hidup berdampingan dengan rukun antara Ansar, Muhajirin, dan Yahudi. Bersamaan dengan lancarnya kehidupan ekonomi masyarakat Madinah, juga turun beberapa wahyu seperti syariat perdagangan, larangan riba, larangan judi, larangan minum arak, anjuran sedekah, perintah zakat, dan perintah puasa. Rasulullah dalam mengembangkan perekonomian di Madinah menerapkan beberapa aturan dalam berdagang. Antara lain adalah: 1. Dalam berdagang dilarang bersumpah palsu. 2. Membantu yang membutuhkan. 3. Tidak boleh menggunakan riba. 4. Berdagang dengan benar dan jujur. 5. Tidak boleh menimbun barang dan melakukan monopoli. Dengan membina dan membangun perekonomian yang menggunakan sistem perdagangan yang lebih baik, maka Madinah pada saat itu menjadi pusat perdagangan di wilayah Jazirah Arab. Setelah kaum muslimin, baik Ansor maupun Muhajirin, berhasil menata kehidupan ekonomi, maka dengan sendirinya agama Islam dapat berkembang dengan pesat dan cepat sehingga mereka hidup dengan berkecukupan dan semakin kaya. Karena bangsa Yahudi sering mengingkari perjanjian Piagam Madinah, akibatnya mereka semua harus meninggalkan Madinah. Itulah cara yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah, yaitu
dengan mengusahakan perdagangan yang lebih baik. Materi selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan. Dalam membina masyarakat Madinah pada bidang pertahanan, Rasulullah menetapkan kekuatan iman dan akidah sebagai pertahanan yang utama dalam negara. Rasulullah berkeyakinan bahwa dengan dasar akidah yang benar dan kuat akan tumbuh semangat membela agama Islam. Berkaitan dengan telah terbentuknya masyarakat Madinah, Nabi Muhammad SAW kemudian menetapkan sebuah dustur atau undang-undang. Undang-undang ini terkenal dengan sebutan Piagam Madinah. Piagam Madinah memuat ketetapan mengenai hak dan kewajiban bagi kaum muslim dan non-muslim. Berikut ini adalah isi dari Piagam Madinah. Pembentukan masyarakat Madinah dapat diartikan sebagai terbentuknya negara Islam. Negara tersebut memiliki unsur-unsur, diantaranya adalah yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Yang kedua, kota Madinah sebagai wilayahnya. Ketiga, Piagam Madinah sebagai undang-undang dasarnya. Keempat, orang Islam, Yahudi, dan penyembah berhala sebagai rakyatnya. Demikianlah Piagam Madinah memberikan landasan bagi perkembangan Islam selanjutnya. Pada masa selanjutnya, umat Islam menghadapi tantangan yang lebih besar, yaitu dari kaum kafir Quraisy dan kafir lainnya. Ada beberapa cara Rasulullah dalam mempertahankan wilayah negara dalam menjaga keamanan. Di antaranya adalah 1. Menggunakan taktik yang jitu ditentukan dengan musyawarah terlebih dahulu. Kedua, memberikan semangat atau motivasi jihad sebagai syuhada. Ketiga, mengalahkan musuh dengan korban yang lebih sedikit. Keempat, menunjuk komandan pasukan yang gagah berani dan berwibawa. Dalam mempertahankan dan membela diri dari musuh-musuh Islam, Rasulullah menggunakan dasar yang sangat kuat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 60. Yang kedua juga disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 39. Nah, itulah tadi penjelasan nyata tentang materi Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial, ekonomi, dan pertahanan. Teman-teman, apabila dalam penjelasan yang kali ini ada yang kurang teman-teman pahami, silakan teman-teman tulis di kolom komentar atau japri ke Yanda, boleh juga ke Bunda Mita. Untuk tugasnya, silakan teman-teman kerjakan latihan soal berikut. Oke, cukup sekian video pembelajaran Yanda hari ini. Syukran ala ihtimamikum. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.